Anton, seorang pekerja gudang yang telah lama bekerja di sebuah pabrik pengemasan di kota kecil, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang monoton. Gudang tempat ia bekerja adalah bangunan tua, besar, dan hampir penuh dengan rak-rak tinggi yang menyimpan berbagai barang yang akan dikirim ke berbagai penjuru. Di sana, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan merapikan, mengangkat, dan memindahkan barang dari satu sudut ke sudut lain. Pada suatu sore yang hujan, Anton mendapat tugas untuk memeriksa stok barang di sudut gudang yang jarang tersentuh. Saat ia berjalan ke area tersebut, suasana semakin sunyi. Hanya suara hujan di atap seng gudang yang terdengar mengiringi langkah kakinya. Di ujung rak yang penuh debu, Anton melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sebuah peti kayu tua yang tampak sangat kuno tersembunyi di balik tumpukan kotak-kotak kardus. Peti itu terlihat usang dengan ukiran-ukiran yang rumit di permukaannya. Seperti dipahat dengan penuh hati-hati, motif-motifnya menunjukkan sosok-sosok yang tampak menyeramkan. Seperti bayangan wajah yang berteriak dan tangan yang seakan ingin keluar dari peti tersebut. Penasaran, Anton mendekati peti tersebut dan menyingkirkan beberapa kotak kardus yang menghalangi. Jantungnya berdebar saat ia mengamati peti itu lebih dekat. Di bagian depan peti, terdapat rantai besar yang mengunci dengan gembok berkarat. Namun, karena sudah terlalu tua, gembok itu mudah saja dipatahkan saat Anton mencoba menggerakkannya. Seolah didorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, Anton membuka peti tersebut dengan hati-hati. Ketika penutup peti terbuka, bau anyir dan menyengat menyeruak dari dalam. Aroma yang tak terjelaskan, seperti bau tanah basah yang bercampur dengan kotoran dan sesuatu yang sudah lama membusuk. Di dalam peti itu, Anton menemukan sebuah boneka kayu dengan wajah yang aneh. Mata boneka itu tertutup, dan bibirnya tertarik membentuk senyuman miring yang tak wajar. Terlihat sangat tua dan rusak, namun entah bagaimana, boneka itu tampak begitu hidup, seolah sedang mengawasi siapapun yang berani melihatnya. Namun, saat ia mengangkat boneka itu dari peti, Anton merasakan hawa dingin merayap di tubuhnya. Udara di sekitar mendadak menjadi sangat dingin, dan lampu-lampu di gudang tiba-tiba berkelap-kelip. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi mencekam. Perlahan, Anton menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia mendengar suara pelan, seperti bisikan, berasal dari arah peti yang telah terbuka. Suara itu semakin lama semakin keras, hingga terdengar jelas di telinganya. "Lepaskan kami." Tiba-tiba, lampu di seluruh gudang padam. Anton tersentak, merasa seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dalam kegelapan itu, ia mendengar langkah-langkah kaki yang mendekatinya dari segala arah. Seperti ada lebih dari satu orang yang berjalan mendekat, meski ia tahu betul bahwa ia sendirian di bagian sudut gudang itu. Dengan susah payah, Anton menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya senter itu hanya mampu menerangi sebagian kecil di sekitarnya, namun cukup untuk membuatnya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan matanya, tepat di ujung cahaya senter, berdiri sesosok bayangan hitam tinggi dengan mata merah yang menyala. Sosok itu tampak seperti bayangan manusia, namun tubuhnya jauh lebih besar dan tampak melayang-layang di udara. Wajahnya pucat dengan senyum mengerikan, dan tangannya yang panjang menjulur ke arah Anton, seolah ingin merenggutnya. Anton tersentak mundur, namun bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri diam menatapnya dengan tatapan yang seakan penuh kebencian. Saat ia mencoba menjauh, suara tawa lirih terdengar dari balik bayangan itu, membuat suasana semakin mencekam. Ia ingin lari, namun kakinya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Dalam ketakutan yang luar biasa, Anton hanya bisa terdiam, hingga tiba-tiba ia mendengar suara berbisik di telinganya, "Kamu sudah membebaskanku." Anton merasakan jantungnya hampir berhenti saat ia menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari sosok bayangan di depannya. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, ia melihat sosok wanita dengan wajah rusak berdiri di belakangnya. Wajah wanita itu mengerikan, dengan kulit pucat, mata kosong, dan mulut yang terbelah lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Wanita itu membuka mulutnya lebih lebar, seolah hendak menelannya hidup-hidup. Anton berteriak sekuat tenaga,
mencoba melarikan diri. Namun saat ia melangkah mundur, ia malah terjatuh dan mendapati dirinya tergeletak di lantai, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang semakin mendekat. Dalam keputusaasaannya, Anton akhirnya pingsan, dan ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya sudah berada di ruang medis gudang. Teman-temannya mengatakan bahwa mereka menemukannya pingsan di sudut gudang, dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Namun, meski ia telah selamat dari peristiwa malam itu, gangguan tidak berhenti. Setiap malam setelahnya, Anton mulai melihat sosok-sosok misterius di sudut pandangnya. Bayangan-bayangan hitam yang melayang, sosok wanita yang mengerikan di cermin, dan suara-suara bisikan yang memanggil namanya saat ia mencoba tidur. Sejak membuka peti itu, Anton tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Roh-roh jahat yang terlepas dari peti itu seolah mengikuti kemanapun ia pergi, membayangi langkahnya dan menghantui setiap mimpinya, seakan tidak pernah akan berhenti hingga mereka puas menuntut balas dendam. Anton mencoba melanjutkan hidupnya meski dengan rasa takut yang terus menghantui. Setiap malam menjadi sebuah pertarungan bagi dirinya, berusaha tetap terjaga karena setiap kali ia terlelap, sosok-sosok menakutkan dari peti kuno itu datang dalam mimpinya. Sosok wanita berwajah rusak yang muncul pertama kali, bayangan hitam besar, bahkan kini ada sosok-sosok baru. Anak-anak kecil berwajah pucat dan tubuh yang penuh luka, berdiri di sudut-sudut gelap kamarnya dan memandanginya tanpa berkedip. Suatu malam, saat ia tertidur dengan lelah, Anton kembali merasakan kehadiran roh-roh itu. Ia terbangun oleh suara ketukan lembut yang datang dari arah lemari di sudut kamarnya. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya halusinasinya. Namun, suara itu semakin keras, berubah menjadi seperti pukulan keras yang memekakan telinga. Dengan perasaan ngeri, Anton menyalakan lampu dan menatap lemarinya. Pintu lemari yang terkunci sendiri mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Ia mendekat dengan napas tertahan, dan sebelum ia sempat melakukan apapun, pintu lemari itu terbuka lebar dengan suara keras, memperlihatkan bayangan hitam besar yang melayang keluar. Bayangan itu mendekat dengan cepat, mengelilingi Anton yang tubuhnya terasa kaku dan sulit untuk bergerak. Udara di sekitar tubuhnya begitu dingin hingga membuatnya merasa seperti berada di ruangan bawah tanah yang lembab. Bayangan itu perlahan mulai berubah bentuk, menjadi sosok-sosok yang familiar, wajah wanita rusak, anak-anak dengan tubuh terluka, dan makhluk-makhluk menyeramkan lainnya yang selama ini menghantuinya. Dengan suara bergetar, Anton bertanya, "Apa yang kalian inginkan dariku?" Sosok wanita berwajah rusak melangkah mendekat, dan bibirnya yang menghitam bergerak seolah hendak mengucapkan sesuatu. Suaranya pelan dan parau, namun terdengar jelas di telinga Anton. "Kamu melepaskan kami. Kini kamu harus membayar." Anton menggigil ketakutan, namun sebelum ia sempat bereaksi, sosok-sosok itu semakin mendekat, menyatu dalam satu bentuk bayangan besar yang mengelilinginya. Tubuh Anton terasa berat, kakinya seolah ditarik ke lantai, dan ia tidak bisa bergerak. Ketika ia berusaha berteriak, tidak ada suara yang keluar. Mulutnya terasa tertahan, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang membekapnya. Bayangan itu semakin pekat, membentuk pusaran gelap yang mengelilingi tubuhnya. Anton mencoba melawan, namun kesadarannya perlahan menghilang, tersedot oleh kegelapan yang kini memenuhi seluruh ruangan. Keesokan harinya, saat terbangun, Anton mendapati dirinya terbaring di lantai dengan tubuh yang terasa lemah. Pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan-bayangan mengerikan dari malam sebelumnya. Dengan susah payah, ia bangkit, dan matanya terfokus pada peti kuno yang kini entah bagaimana berada di kamarnya. Ia ingat benar bahwa peti itu seharusnya tertinggal di gudang tempat ia bekerja. Namun kini peti itu berdiri di pojok kamar, seolah-olah menantang Anton untuk kembali membukanya. Anton merasa putus asa. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, bayangan-bayangan itu tidak akan pergi begitu saja. Setelah beberapa lama berpikir, ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang pernah didengar oleh temannya. Paranormal itu dikenal sering menangani kasus-kasus ganjil dan angker di kota kecil tersebut. Paranormal yang ditemui Anton, seorang wanita tua bernama Bu Sumi,
mendengarkan cerita Anton dengan seksama. Ia menatap Anton dengan tatapan penuh pengertian dan sedikit khawatir. Setelah mendengar kisah Anton, Bu Sumi mengangguk pelan. Peti itu bukan peti biasa. Peti itu adalah penjara bagi roh-roh yang pernah dikutuk. Ketika kamu membukanya, kamu melepaskan roh-roh jahat yang dulu pernah dikurung di dalamnya. Bu Sumi menjelaskan dengan suara bergetar. Anton bertanya dengan penuh harap, apa ada cara untuk mengembalikan mereka? Atau setidaknya menghentikan mereka dari mengganggu hidup saya? Bu Sumi tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ada cara untuk mengunci mereka kembali, tapi kamu harus berani menghadapi ketakutan terbesarmu. Kamu harus kembali ke tempat di mana kamu pertama kali membuka peti itu, dan melakukan sebuah ritual khusus di sana. Bu Sumi kemudian memberikan Anton beberapa instruksi dan peralatan untuk ritual tersebut. Anton diminta untuk membawa garam, dupa, dan sebuah mantra yang harus dibaca di hadapan peti itu untuk mengurung roh-roh tersebut kembali. Pada malam yang sunyi dan penuh dengan hawa dingin, Anton kembali ke gudang tempat ia bekerja. Dengan jantung berdebar kencang dan tangan gemetar, ia berjalan ke sudut tempat ia menemukan peti itu pertama kali. Gudang itu kosong, hanya ada suara angin yang berbisik di antara rak-rak tinggi. Anton menempatkan peti itu di tengah ruangan sesuai instruksi Bu Sumi, lalu menyalakan dupa di sekelilingnya. Ia menaburkan garam di sekeliling peti, membentuk lingkaran yang disebut Bu Sumi akan membantu mengurung energi jahat. Saat ia mulai melafalkan mantra yang diberikan, tiba-tiba suasana ruangan berubah. Udara menjadi semakin dingin, dan dari dalam peti terdengar suara erangan yang membuat bulu kuduk Anton meremang. Cahaya lampu di gudang mulai berkelap-kelip, dan bayangan hitam yang telah lama menghantui Anton muncul satu persatu di sekelilingnya, menatap dengan tatapan marah dan penuh dendam. "Jangan mencoba mengurung kami lagi," salah satu sosok berbisik, dan suaranya terdengar tajam, penuh kebencian. Namun, Anton terus membaca mantra itu, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, berusaha merusak lingkaran garam yang mengurung peti. Anton dapat melihat sosok wanita berwajah rusak, anak-anak yang pucat dan penuh luka, serta makhluk-makhluk gelap lainnya yang kini melayang di sekelilingnya, berusaha membuatnya berhenti membaca mantra. Namun Anton, dengan keberanian yang tersisa, terus membaca. Ketika mantra mencapai bagian akhir, sebuah ledakan cahaya terjadi di dalam peti. Bayangan-bayangan itu menjerit, tertarik ke dalam peti seolah ada kekuatan yang menyedot mereka. Mereka meronta-ronta, namun tidak mampu melawan kekuatan peti yang mulai mengurung mereka kembali. Akhirnya, setelah perjuangan yang tampak seperti berabad-abad, semua bayangan itu menghilang ke dalam peti. Suasana kembali sunyi, dan hawa dingin yang menusuk perlahan menghilang. Anton terjatuh ke lantai, merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia telah berhasil. Roh-roh jahat itu kembali terkurung dalam peti kuno. Dengan sisa tenaganya, Anton mengunci kembali peti tersebut dengan rantai dan gembok, memastikan bahwa tidak akan ada lagi yang membuka peti itu. Ia mengubur peti tersebut di belakang gudang, menimbunnya dengan tanah dan batu-batu besar agar tidak ada yang bisa menemukannya. Sejak malam itu, Anton tidak pernah lagi melihat bayangan-bayangan hitam atau mendengar suara-suara menyeramkan. Namun, pengalaman itu tetap menghantuinya, meninggalkan bekas di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Dan meskipun roh-roh itu kini terkurung, perasaan ngeri akan keberadaan mereka tetap membayangi hidupnya. Namun, bagi Anton, itu adalah harga yang pantas untuk ketenangan yang akhirnya kembali ia dapatkan. Meski ia kini hidup dalam ketakutan akan kenangan-kenangan kelam itu, ia tahu bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar untuk mengakhiri mimpi buruk tersebut.